Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat soal atau memasukkan soal di aplikasi CPT Garuda. Aplikasi ujian berbasis komputer maupun Android. Sebelumnya kita harus membuka dulu browsernya, baik bisa menggunakan Google Chrome maupun browser yang lain. Kemudian di sini kita masukkan alamat IP address komputer server, yaitu 192.168.0.100 login. Kemudian ketika masuk di halaman utama ini halaman login, kita harus memasukkan username dan passwordnya. Setelah sukses, berarti username dan password ini sesuai, maka kita diarahkan ke halaman utama. Untuk membuat ulangan atau ujian berbasis komputer dengan menggunakan aplikasi ini, kita pilih di bagian kiri, menu-menu di kiri ini, pilih ulangan atau ujian, kemudian kita pilih bank soal. Di halaman bank soal ini ada beberapa menu yang akan kita pakai, ada tambah bank soal. Di sini perlu diketahui bahwa ketika kita belum pernah membuat sama sekali soal, maka di sini kan kosong. Kalau kosong, kalau kita mau menambah, kita pilih tambah bank soal. Nah, di sini kita akan menentukan bentuk-bentuk soalnya. Nah, di sini kode bank misalnya kita masukkan, saya ketik PTS 1 Informatika 10. Di mata pelajaran informatika levelnya 10, kelas 10. Terus kemudian kita pilih kelas, di sini akan muncul pilihannya. Kita pilih saja kelas 10, berarti ini soal informatika kelas 10. Di sini ada beberapa jenis soal, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, sian singkat, sama uraian. Kita pilih misalnya kita bisa menggunakan ini semua atau hanya bisa menggunakan satu. Nah, kita coba di sini pilih jenis soal pilihan ganda dan soal uraian. Misalnya di sini jumlah soalnya kita tentukan 10 soal, bobotnya misalnya 50, opsi jawabannya ini A, B, C, D, E. Nah, berarti untuk soal pilihan ganda itu nanti jumlahnya 10 dengan bobot 50%. Kemudian yang 50% lagi kita ke soal uraian, misalnya di sini 5, bobotnya 50. Bobot ini sebenarnya adalah kita bebas menentukan asal ini adalah 100%. Misal di sini 70, di sini 30, atau dibalik, atau 50-50, ini bisa. Kemudian kalau sudah kita definisikan seperti ini dengan aturan-aturan atau settingan seperti ini, kita pilih simpan, menu simpan yang ada di atas pojok kanan. Kita pilih klik simpan. Sukses, berarti kita sudah membuat jenis soal. Nah, kita cek di sini. Di sini ada PTS yang baru saja saya buat, ini adalah PTS 1 Informatika. Nah, yang tadi sudah kita buat berarti kelas 10 pelajaran informatika ini bisa kita buat secara manual maupun impor. Nah, kalau kita membuat impor, ini artinya kita nanti membuat soal dulu di Microsoft Word, kemudian kita upload. Nah, misalnya kita pilih impor. Nah, oh ya, di sini ada beberapa tombol, yang ini adalah untuk mengedit. Ya, edit bank soal. Bank soalnya kita edit, misalnya di sini jumlahnya kita tambahi, bobotnya kita rubah, dan lain sebagainya. Ya. Kalau sudah, kita masuk ke sini impor. Nah, di file impor ini kita pilih ada soal, sudah ada mengimport soal baru, akan menghapus, cancel. Ini kita
kita import. Lah, di sini ada beberapa menu. Lah, aturan dari aplikasi untuk model import soal ini, kita harus mendownload dulu template yang disediakan. Karena nanti kalau tidak menggunakan template ini, kita nanti akan gagal di uploadnya. Kita download templatenya. Ini bentuknya adalah Microsoft Word, misalnya template soal kita namai soal informatika PTS 1, kita save ya, terus kita buka nah di sini langsung menuju ke Microsoft Word. Settingan-settingan di sini tidak boleh dirubah Bapak Ibu. Jadi di sini tidak boleh dirubah. Di sini ada beberapa hal penting yang perlu diketahui, bahwa misalnya yang pertama ini soal pilihan ganda, satu jawaban benar. Ya, ABCDE itu hanya satu yang benar. Di sini ada kolom nomor, kolom soal, jenis. Nah, jenis ini kalau pilihan ganda ini harus satu. Nanti kalau jenis yang lain itu juga urut 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, misalnya soalnya adalah siapakah presiden. Misalnya saya ketikkan di sini adalah, misalnya saya buat soal apa saja jenis alat input atau gini, yang termasuk jenis alat input adalah, nah ini opsinya ABCDE, kita pilih di sini misalnya monitor, terus kemudian keyboard atau RAM, misalnya ini proyektor, terus yang terakhir adalah apa ya, hard disk. Nah, saya pilih jawaban yang benar adalah misalnya keyboard, berarti kuncinya kita taruh di keyboard atau di B. Nah, kunci ini menggunakan huruf V, bisa V kecil maupun V besar. Nah, terus kemudian karena tadi kita di bank soal itu adalah pilihan ganda dan uraian ada di yang terakhir ini, ya di sini, di jenis yang kelima, jenisnya ini harus 5. Misalnya uraian ini saya buat apa yang disebut dengan alat input. Nah, di sini jawabannya, kunci jawaban harus kita buat. Alat input adalah alat untuk masukkan data, misalnya seperti ini. Nah, karena tadi itu kita definisikan di bank soal itu 5 soal, maka di sini juga harus 5. Ya, soalnya 5, jawabannya 5. Saya copy saja. Saya copy di sini. Terus ini juga saya copy. Ini hanya untuk mempercepat saja. Di pilihan ganda tadi 15, maka di sini juga harus 15. Karena kalau tidak 15, ini nanti tidak bisa, atau kita dituntut untuk melengkapi.
sini copy, sini copy biar cepat. Ini 10. Nah, ini sudah lengkap 10 soal. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kolom-kolom yang tidak dipakai atau tabel yang tidak dipakai? Kita harus hapus semua tabel yang tidak dipakai atau jenis soal yang tidak kita pakai. Misalnya tadi ini di 11, mulai 11 ini tidak dipakai, berarti kita harus hapus. Kita hapus. Ini juga tidak kepakai. Untuk jenis soal ini kita hapus. Nah, ini kita hanya memerlukan pilihan ganda dan uraian saja, maka yang lain harus dihapus. Dihapus dengan cara kita cut, diseleksi dulu baru kita cut. Nah, ini sudah. Kemudian kita simpan. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi. Ya, ke aplikasi. Nah, di aplikasi ini di menu import bank soal ini, karena tadi kita sudah buat melalui template ini, maka kita upload sekarang. Kita browse dulu di menu upload soal, kita cari template atau soal yang sudah kita buat tadi. Ya, saya tadi namai soal informatika ini. Kalau sudah kita open, nah di sini kalau sudah ada previewnya seperti ini, berarti kita sukses menginput. Tetapi ini harus kita tombol upload ini supaya ini nanti masuk ke database. Kita upload. Nah, ini sukses, total isi soal 15, import 15, ini oke. Nah, ini berarti kalau kita cek ya, kalau kita cek tadi PTS 1 informatika 10 ini, kita lihat detail, maka akan muncul ini soal-soal dan jawaban yang ada. Nah, ini sejumlah pilihan ganda tadi sejumlah 10, uraian 10. Adanya di sini pilihan ganda dan uraian. Kalau pilihan ganda kompleks 0 karena kita tidak punya. Menjodohkan juga gitu, isian singkat juga gitu. Saya tadi hanya mendefinisikan dua jenis soal, yaitu pilihan ganda dan uraian. Kalau sudah, ini berarti sudah selesai membuat soal. Nah, bagaimana nanti ketika ada soal yang salah, maka kita editnya lewat sini, lewat bank soal. Kemudian kita pilih bank soal yang sudah kita buat tadi, kemudian di detail. Nah, di detail ini kita pilih, misalnya pilihan ada yang mau direvisi atau mau ditambahkan di pilihan ganda, kita pilih nomor soal berapa yang nanti akan kita edit. Misalnya soal nomor 2, berarti kita pilih simbol atau icon pensil ini, kita klik, maka di sini akan muncul ya, di sini pilihan ganda 1 sampai 10, kemudian ini. Nah, misalnya kita akan memasukkan gambar ya, kita pilih ya. Atau kita mau menghapus ya, kita hapus ya. Saya kira ini untuk menambah soal ya, menginputkan soal lewat aplikasi CBT online ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang lain, mungkin tutorial yang lain akan kita susulkan di berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.